Cukup terkesan karena Ibu Oi menyampaikan materi itu beda dengan yang lainnya. Ibarat secara kekeluargaan lebih banyak diskusi dan banyak buat games gitu, lebih seru sih. Dengan adanya pelatihan ini kami lebih termotivasi dan mempunyai nilai tambah skill untuk melakukan penjualan terutama produk-produknya kita Bank Sumut. Saya mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan saya ketika saya melakukan pekerjaan saya. Jadi materi yang disampaikan itu sangat relate, sangat berkorelasi dengan pekerjaan saya, sehingga mengikuti pelatihan ini saya merasa terjawab apa yang menjadi pertanyaan saya, yaitu bagaimana menjual menjadi seller tanpa penolakan. Kalau kesan pasti spesial ya, apalagi Bu Oi kan tahun sebelumnya juga pernah bergabung dengan kita, memberi motivasi, karena terbukti juga kami yang diberi motivasi tahun lalu bisa mencapai pencapaian yang luar biasa di tahun 2022. Materi yang diberikan Ibu Oi sangat bagus ya, apalagi terkait kita sebagai sales, gimana caranya kita bisa meningkatkan sales mindset kita, gimana caranya kita mampu memberdayakan lingkungan kita dengan baik, kemudian kita bisa jadi problem solving bagi nasabah kita. Pesan saya sangat baik, mulai dari awal masuk, materinya, orang-orangnya, tim pengajarnya, semua the best kok. Sangat membantu untuk kami yang para FSO bisa bekerja. Apa yang diterapkan sama tim materi sangat berguna bagi kami untuk tim marketing di Bank Sumut. Benar-benar pelatihan ini sangat menarik dan materinya juga mudah dipahamin. Marketing wajib mengikuti pelatihan seperti ini agar kita bisa terbiasa memasarkan produk, dan kita juga dilatih benar-benar dari mulai speaking, dari mulai tentang attitude, berbicara, itu semua kita dapatkan di sini. Terkait dengan posisi aku sebagai FSO baru ini, cara pendekatan ke nasabahnya aja sih. Ibu Oi itu menyampaikan cara pendekatan ke nasabah itu berbeda dengan pemateri yang lainnya. Materi yang paling berkesan itu ada di selling mindset, di mana kita diajarin bahwa menjadi seorang seller atau sebagai seorang yang menjual tanpa penolakan itu kita harus punya yang namanya leadership atau leader, lalu juga jiwa entrepreneurship dan juga good communication. Jadi menurut aku itu kayak fundamental awal sih sebagai seorang sellernya kita. Yaitu selling mindset, di mana Friska bisa belajar bagaimana memimpin diri sendiri, bagaimana menjadi teratur dan terstruktur. Bagi saya yang paling kesan itu adalah materi tentang membuat leads, membuat daftar nama, yang selama ini saya tahu pipeline itu adalah leads. Ternyata pipeline itu adalah data nasabah yang memang sudah hampir mendekati 100% untuk dieksekusi ataupun di closingkan. Materi yang paling berkesan adalah 7 step, di mana kita harus memiliki big data yang luar biasa. Banyak bergaul, banyak bergabung di berbagai komunitas, sehingga leads ini tadi bisa kita kategorikan. Baik itu juga nasabah existing, sangat kita harapkan memberikan referral. Kalau materi yang paling berkesan mungkin selling mindset ya Kak, karena diajarin terkait gimana mulai dari leadernya, entrepreneurnya gimana, komunikasinya harus seperti apa. Materi saya yang paling berkesan adalah tentang komunikasi skill. Di situ diajarkan sama kita gimana untuk berbicara, untuk menjumpai nasabah. Bagaimana kita berkomunikasi dengan nasabah, bagaimana kita memahami bahwa nasabah yang seperti ini menghadapinya seperti apa, nasabah yang seperti ini menghadapinya seperti apa. Itu sih yang paling berkesan. Luar biasa sih, keren abis, Bu Oi-nya juga powerful abis-abisan, ya materi yang handal lah, keren bagi saya. Untuk Bu Oi, dia udah komplit dan perfect dalam penyampaian materi dengan cara membuat diskusi dan kelompok. Kita tuh harus pede aja dulu sama diri kita sendiri, terus kita juga harus ningkatin value-nya kita harus ningkatin pengetahuan kita, nggak cuma pengetahuan tentang produk, tapi juga pengetahuan tentang apapun yang ada di sekitar kita. Jadi kayak wawasan kita tuh harus diperluas supaya apa yang bisa kita sampaikan ke nasabah atau ke customer itu bukan hanya tentang produk, tapi hal-hal yang sedang ngetren atau hal-hal yang memang sedang banyak viral atau mungkin isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Semoga setahun ada 2 kali atau 3 kali pelatihan seperti ini lagi. Menurut saya bolehlah lebih sering dilakukan training-training seperti ini. Jadi kemampuan kita sebagai sales
lebih maksimal. Semoga saya mendapatkan pelatihan lagi yang lebih advance lagi di bidang ini. Alangkah baiknya pelatihan ini boleh terus rutin dilakukan, tidak hanya dari sisi teman-teman kita marketing, mungkin boleh di level yang lebih tinggi lagi, sehingga sinergitas antara kami dengan para pimpinan dan semua teman-teman yang ada di Bank Sumut memberikan image yang terbaik. Jadi brand image kita akan semakin dikenal di kalangan masyarakat. Yang pasti jangan takut dan jangan pesimis di awal, karena ketika kita sudah menanamkan pesimis dalam mindset kita, segala sesuatunya tuh pasti akan mengikuti. Tapi di awal beranilah dan tetap ada persiapan, jangan maju kita melakukan pendekatan dengan nasabah tanpa persiapan, itu sama saja dengan konyol, seperti itu. Yang saya ingin terapkan setelah ini adalah cara pendekatan nasabah dengan cara menganggap nasabah itu sebagai teman, bukan sebagai kita itu bukan sebagai pelayannya dari nasabah. Yang akan saya lakukan adalah saya akan memperbanyak leads data saya, kemudian saya akan membedah seluruh data-data terdahulu juga yang mungkin sampai saat ini sudah mengalami penurunan dana pihak ketiga. Tentu itu harus saya best effort. Kemudian saya akan bernegosiasi atau berdiskusi dengan pimpinan saya untuk mengadakan event khususnya di bidang kami prioritas. Saya bakalan list dari step 1 sampai step yang ke-7, cara saya berjualan, kemudian saya juga harus mengetahui apa yang dibutuhkan sama nasabah. Saya bakal share ke teman-teman bahwasanya ilmu yang saya dapat di sini benar-benar berkesan dan benar-benar pelatihan ini the best banget, dengan mentor-mentor yang bagus-bagus dan tim-tim yang benar-benar menghandle kita semua dengan baik. Aku akan mengaplikasikan seluruh ilmu yang dari Bu Oi bilang, seperti kayak selling mindset, jadi problem solving bagi nasabah, kemudian juga mulai bisa membuat 7 steps of selling, kayak membuat data-data leads, kemudian kita bisa mengapakan prospecting, networkingnya kita, know your customer.